Salam sahabat terkasih. Hari ini tema kita berbicara tentang mengampuni, keuntungannya sangat besar. Banyak anak Tuhan yang tidak memahami rahasia ini. Rahasia mengampuni yang membawa keuntungan yang sangat besar bagi orang yang mengampuni. Mereka berpikir, rugi kalau kita memberikan pengampunan. Untung bagi mereka yang diampuni. Ini salah. Justru keuntungan yang sangat besar akan terjadi bagi kita yang memberikan pengampunan. Mari kita baca firman Tuhan di Efesus 4 ayat 31, dikatakan di sana, buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, buanglah segala amarah, kepahitan, murka. Itu berbicara orang yang sulit mengampuni, orang yang sulit memaafkan, hatinya, jiwanya sedang tertekan. Kalau jiwa seseorang itu tertekan, di ayat selanjutnya dikatakan, maka buanglah segala kejahatan. Kalau jiwa tertekan, dampaknya kepada tubuh yang menghasilkan kejahatan. Tubuh ini melakukan kejahatan karena digerakkan oleh jiwa yang sedang marah, yang sedang kepahitan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak yang saya layani. Dia sakit parah, penyakit kanker stadium 4. Di dalam penderitaannya yang begitu parah, dia memanggil saya dan memanggil istrinya, lalu dia mulai cerita. Ternyata di luar sepengetahuan istrinya dia berselingkuh. Dari hasil perselingkuhannya itu ada anak. Dia merasa menyakiti istrinya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memaafkan dirinya. Dia menghukum dirinya. Dia murka terhadap dirinya. Dia menyakiti dirinya. Sampai benar-benar penyakit yang ganas pun tinggal di dalam dirinya. Karena jiwanya tertekan, jiwanya marah, jiwanya pahit, tubuhnya ikut sakit. Istrinya berkata, sambil menangis, dia terkejut mendengar perkataan suaminya. Lalu istrinya berkata, "Papa, aku mengampunimu, aku mengasihimu, aku melupakan semua kesalahanmu. Sembuhlah, aku membutuhkanmu." Dari sini kita belajar, seandainya permasalahan itu cepat diselesaikan, ada pengampunan, maka pemulihan keluarga akan segera terjadi. Nah, kalau pengampunan itu diberikan, pemulihan keluarga terjadi. Siapa yang bahagia? Suami istri, keluarga, ekonomi dipulihkan. Jadi pengampunan itu sangat besar keuntungannya bagi kita sendiri. Kita sedang melepaskan yang pahit dari hati kita. Kita sedang melepaskan yang buruk dari hidup kita. Kita sedang melepaskan beban yang berat itu dalam diri kita. Nah, kalau ini dilepaskan, kalau ini dibuang, yang bahagia kita sendiri, yang menikmati kita sendiri. Bisa saja orang yang kita anggap telah menyakiti kita, dia merasa tidak menyakiti kita. Padahal kita sudah begitu dendam, marah kepada dia. Dia santai saja, dia menikmati hidupnya. Sementara kita yang dendam, membawa kepahitan ini, murka ini, amarah ini kemana-mana. Ke kantor kita bawa, ke rumah kita bawa, tidur pun kita bawa. Ya, terjadilah sakit. Buang, lepaskan. Karena itu akan membawa hidupmu lebih ringan, lebih enteng. Dan membuat tubuhmu sehat. Jiwamu merdeka, tubuhmu merdeka. Dan di ayat selanjutnya dikatakan di sana,
Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Di Kolose 3 ayat yang ke-13 juga dikatakan, sabarlah satu sama yang lain, dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa pengampunan yang kita berikan kepada mereka bukan supaya Tuhan mengampuni kita, supaya aku diampuni Tuhan, supaya aku menerima keselamatan, maka aku harus memberikan pengampunan kepada mereka. Bukan. Itu pemahaman yang tidak tepat. Kalau pengampunan yang kita berikan, maka Tuhan baru mengampuni kita, maka tidak ada lagi anugerah di dalamnya. Maka keselamatan itu bukan lagi anugerah, tapi usaha. Usaha dari kita memberi pengampunan. Padahal di Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan di sana, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Jadi kita mengampuni bukan supaya Tuhan mengampuni kita. Kita mengampuni justru memberitahukan kepada dunia, kepada orang yang menyakiti kita, bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Dikatakan di Kolose dan di Efesus, ampunilah seperti Tuhan telah mengampuni kita, telah mengampuni kamu. Karena kita sudah menerima pengampunan, sumber pengampunan itu sudah ada di dalam hidup kita, maka kita dapat memberi pengampunan itu, karena sumbernya sudah ada. Justru kalau orang yang tidak dapat mengampuni sampai akhir hidupnya, pastilah orang itu belum menerima pengampunan. Sumber pengampunan itu tidak ada di dalam dirinya. Kalau ada di dalam dirinya, kalau saudara sudah mengampuni, saudara sedang memberitahukan kepada mereka bahwa pengampunan Tuhan, kasih Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Orang yang memahami hidupnya diampuni, hidupnya dikasihi, orang itu akan melihat, orang itu akan menikmati berkat Tuhan yang besar dalam dirinya. Dia akan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi. Kita sedang memberitahukan kepada orang bahwa kita yang mengampuni, kita sedang mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara hidup kita. Biarlah Tuhan yang berperkara kepada mereka yang menyakiti kita. Jadi orang yang mengampuni itu, orang yang sedang memproklamasikan imannya bahwa Tuhanlah yang berperkara atas hidupnya, dan Tuhanlah yang akan memelihara dan memberkati hidupnya. Dan keuntungan selanjutnya di dalam mengampuni adalah kita menerima kemuliaan yang besar. Rencana Tuhan berhasil, rencana iblis gagal. Memang rencana iblis itu maunya kita hidup di dalam kepahitan, amarah, dengki, dendam, supaya akhir hidup kita itu benar-benar hancur. Keluarga hancur, semuanya hancur. Kalau semua sudah hancur, yang bersuka cita itu iblis. Tapi kalau kita memberikan pengampunan, rencana Tuhan berhasil dalam hidup saudara. Rencana iblis gagal. Kenapa saya katakan rencana Tuhan berhasil? Waktu Tuhan Yesus memberikan pengampunan, rencana Tuhan Yesus berhasil. Seandainya Tuhan Yesus tidak melepaskan pengampunan dan dia berkata, Tuhan, aku mengingat semua yang menyalibkan saya. Aku menghitung semua perbuatan mereka. Maka Yesus tidak akan menerima pujian, tidak akan menerima kemuliaan dari umat manusia. Tapi karena dia melepaskan pengampunan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan itu terjadi bagi semua umat manusia. Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus, kita juga dipermuliakan. Jadi waktu kita mengampuni, kita sedang mengizinkan hidup kita berjalan dari kemuliaan
ke kemuliaan yang lebih lagi. Pengampunan lebih berharga daripada pembalasan. Belas kasihan lebih berharga, lebih kuat daripada amarah. Jadi, ampunilah orang yang bersalah kepada saudara, orang yang menyakiti kita, orang yang merancangkan yang buruk terhadap kita. Karena waktu kita mengampuni, kita sedang memulihkan diri kita. Kita sedang melepaskan beban, kita sedang melepaskan penyakit, kita sedang membuang hal yang buruk dari tubuh kita, dari hidup kita. Dan kita sedang menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam diri kita. Itulah keuntungan mengampuni. Yang paling diuntungkan adalah saudara yang melepaskan pengampunan. Lepaskanlah saat ini pengampunan itu. Memang sakit karena orang yang menyakiti kita adalah orang yang paling kita sayangi, paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita. Justru karena itulah Tuhan berkata, ampunilah seperti engkau telah menerima pengampunan. Artinya seperti aku telah mengasihimu. Orang yang hidup di dalam pengampunan akan melihat dan menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.